satu kisah ya. Harun ar-Rasyid itu punya seorang istri yang bernama Sayyidah Zubaidah. Dan Sayyidah Zubaidah ini adalah ya namanya istri raja ya. Tentu beliau adalah orang yang artinya secara materi beliau cukup gitu ya. Sehingga subhanallah satu hari beliau tuh mendengar kabar bahwasanya orang-orang di Arafah, orang-orang ketika melaksanakan ibadah di Arafah itu banyak yang kehausan karena air susah untuk didapat di sana. Karena di negeri Mekah itu bukan seperti kayak di kita ya. Di sana itu memang kadang air itu ya gak gampang. Dan orang kadang perjalanan dari Arafah menuju ke kota Mekah itu ya lumayan jauh. Dulu gak bisa jalan pakai bis, jalan kaki. Sehingga akhirnya melihat kondisi seperti itu, beliau pun akhirnya merasa ada semangat untuk memberikan solusi bagaimana caranya agar orang-orang yang beribadah di Arafah itu tidak lagi kekurangan air. Akhirnya beliau mengumpulkan semua perhiasan beliau, semua perhiasan miliknya, harta miliknya, semua yang dipunya. Akhirnya beliau tuh membuat proyek raksasa. Jadi beliau mengalirkan air dari Mekah ya menuju ke Arafah, yang itu nanti bisa digunakan oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, sehingga mereka nanti di Arafah tidak lagi kehausan. Dan itu zaman dulu ya proyeknya luar biasa. Dan bahkan kalau kita lihat ya, kalau para ibunda melihat di Arafah, mungkin yang sudah pernah ke sana, itu di tebingnya, di pegunungan yang di dataran tingginya itu, di bukit-bukitnya, itu ada kayak jalur, kayak parit gitu modelnya tuh. Nah itu sebenarnya proyek yang dibuat oleh istrinya Harun ar-Rasyid waktu itu. Jadi sampai sekarang pun masih ada sisanya. Walaupun sudah ya banyak yang sudah banyak gak ada, tapi yang masih di tebing-tebing di Arafah itu, waktu itu kita pernah melihat tuh masih banyak. Masih sangat-sangat terlihat. Akhirnya subhanallah, akhirnya karena upaya beliau tuh menjadikan beliau itu akhirnya ya maksudnya diingat, dikenal oleh orang-orang, disanjung oleh orang-orang sebagai orang yang punya jasa yang sangat besar untuk membuat proyek raksasa seperti itu. Dan subhanallah ketika beliau wafat gitu ya, ada seorang syekh, seorang alim itu bermimpi. Seorang alim bermimpi melihat Sayyidah Zubaidah itu tadi berada di tempat yang luar biasa indah. Akhirnya beliau, si orang soleh tadi bertanya kepada Sayyidah Zubaidah, wahai ibunda, apakah ini balasan yang Allah berikan kepadamu karena kamu telah mengalirkan air untuk sampai ke Arafah? Lalu beliau menjawab, oh enggak, bukan. Tapi Allah memuliakanku ternyata karena satu amalan yang aku tuh malah gak menyangka. Amalan apa itu? Jadi pernah suatu hari aku itu baru berkunjungan gitu, keluar kunjungan. Sampai akhirnya begitu sampai ke rumah tuh aku merasakan kehausan yang teramat sangat. Dan ternyata air bekalku tuh habis. Saat itu ketika aku sudah sampai ke rumah, tentu yang aku ingin minum adalah air. Langsung pengen minum air. Dan ternyata dalam keadaan yang teramat sangat haus, aku sudah memegang gelas untuk aku minum. Aku mengambil air untuk aku minum. Tiba-tiba kok terdengar bunyi azan. Dan aku tuh ingin membiasakan, memang beliau tuh punya kebiasaan kalau lagi azan tidak mau beraktivitas. Sehingga padahal haus banget, lagi kehausan banget ditahan, minumnya ditaruh, dia tunggu sampai azan selesai, baru setelah itu beliau melanjutkan minum. Dan ternyata amalan itu sebenarnya bukan amalan yang istimewa. Dan beliau pun memang selalu seperti itu, kalau sudah azan gak mau aktivitas. Ternyata di hadapan Allah tuh gede. Kenapa? Karena dilakukan dengan ketulusan. Dalam keadaan beliau sangat haus dan hawa nafsu menyuruh untuk segera minum, tapi beliau tahan. Sehingga akhirnya rupanya dimuliakan oleh Allah karena amalan yang ini. Loh, lalu amalan yang besarnya itu bagaimana? Ya itulah tadi, kita nih gak ngerti. Artinya jangan sampai ibarat yang merasa sudah punya amalan besar, sudah merasa punya jaminan surga. Mungkin orang kalau melihat, wah itu kan berjasa banget, orang haji diberi air. Tapi kan Allah yang paling tahu mana yang diterima, mana yang tidak diterima. Tapi pun bukan berarti Umi ngomong seperti ini. Oh kalau gitu mending kita amalan yang kecil-kecil aja. Jangan dulu dong. Yang gede aja ada yang gak diterima. Yang kecil apalagi kan begitu. Hanya maksudnya di sini apa? Kita itu ketika sudah melakukan kebaikan yang besar, jangan lalu merasa sudah gak perlu untuk berbuat yang kecil. Jangan. Sudah ngerasa ngasih sedekah gede, ngerasa gak perlu ngasih yang kecil-kecil. Itu jangan. Jadi kebaikan apapun, makanya kata Nabi jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Ya. Walau antal akhaka biwajhin talik, kata Nabi. Walaupun kebaikan itu hanya sekedar masang wajah menyenangkan di hadapan orang lain.
Ternyata itu adalah kebaikan, kata Nabi. Sebegitu indahnya Nabi kita itu mengajarkan makna kebaikan. Jadi kebaikan itu bukan harus dengan yang gede-gede saja, tapi meremehkan yang kecil, enggak. Artinya yang gede kita lakukan. Karena bisa saja, karena yang gede kalau sampai benar-benar ikhlas, diterima oleh Allah, tentu pangkatnya lebih tinggi lagi. Tapi pun setelah kita melakukan yang gede, jangan sampai kita meninggalkan yang kecil-kecil. Karena bisa tahu ya ternyata yang kecil ini yang diterima oleh Allah. Intinya begitu. Jadi kalau kita berpikirnya, jangan berpikir, percuma kalau gede nggak diterima. Jangan. Gede lakukan. Karena kadang dari kebaikan, subhanallah, ini termasuk rahasia bagi umat Nabi Muhammad SAW. Satu kebaikan itu bisa membuka pintu kebaikan yang lain. Satu kebaikan itu membuka. Makanya kenapa kok Sayyidah Zubaidah kok amalan yang gedenya malah nggak diterima, yang dilihat yang kecil? Ya karena sebenarnya buah beliau bisa melakukan yang kecil seperti ini pun tidak terlepas dari yang gede. Cuma mungkin yang gede, karena biasanya yang namanya gede, setannya juga gede. Sehingga amalannya tuh gede, memberikan minum orang-orang yang sedang melakukan ibadah haji, tapi pun godaan setannya gede, apalagi disanjung oleh orang, dipuji oleh orang. Sehingga mungkin dari situ masalah keikhlasan, ya ini kan bisa ada gangguan. Ya namanya manusia, kadang mungkin senang, ada rasa bangga, apalagi kalau sampai dielu oleh orang, kita kan begitu. Ya makanya kalau kita merasa kok amalan kita ketika kita melakukan kebaikan, kok ada kadang yang namanya masih ada ujub, masih ada bangga, masih ada riya di hati kita, maka tumpangi dengan kebaikan yang lain. Jangan berhenti di satu kebaikan, terus perbanyak lagi kebaikan, karena kita nggak mengerti dari semua kebaikan ini mana yang diterima oleh Allah. Intinya tugas kita adalah melakukan kebaikan, urusan menerima adalah bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.